Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Pramestia Anantasa dengan NIM F1051201029 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas 1A2. Kali ini saya akan membahas materi tentang fluida dinamis yang diampu oleh Pak Hamdani. Baiklah, langsung saja kita bahas soal nomor 2. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per second, berapa kecepatan alir pada penampang besar? Langsung saja kita jawab. Yang pertama-tama kita cari diketahui dulu. Yang pertama ada diameter yang pertama yaitu 15 cm. Lalu diameter kedua ada 10 cm. Lalu kecepatan kedua yakni 9 meter per second. Lalu yang ditanya adalah kecepatan yang pertama. Kecepatan yang kedua ini ialah penampang kecil, sedangkan kecepatan yang pertama yakni pada penampang besar. Lalu cara menjawabnya kita menggunakan persamaan kontinuitas, yakni A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Langsung saja kita masukkan. Kita ketahui bahwa A adalah luas permukaan. Jadi kita ketahui bahwa penampang merupakan lingkaran. Jadi luas dari lingkaran adalah 1/4 V D kuadrat. Lalu dikarenakan kedua ruas terdapat 1/4 V, maka kita bisa abaikan. Langsung saja kita masukkan diameternya, yakni 15 kuadrat cm dikali V1 sama dengan 10 kuadrat cm dikali 9 meter per second. Lalu dapatlah hasilnya 4 meter per second. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5, yakni sebuah pipa horizontal yang luas penampangnya 10 cm kuadrat disambung dengan pipa horizontal lain yang luas penampangnya 50 cm kuadrat. Kelajuan air dalam pipa kecil adalah 6 meter per second dengan tekanan 200 kPa. Tentukan A. Berapa kelajuan air dalam pipa besar, B. Berapa tekanan air dalam pipa besar, C. Berapa debit air yang melalui pipa besar, dan D. Berapa liter air yang melalui pipa besar dalam 1 menit. Langsung saja kita jawab. Pertama-tama kita cari dulu apa saja yang diketahui, yakni A1 sama dengan 10 cm kuadrat, A2 sama dengan 50 cm kuadrat. Lalu kecepatan yang pertama yakni 6 meter per second, dan tekanan yang pertama ada 200 kPa. Lalu yang ditanya adalah yang A, kecepatan kedua atau kelajuan, yang B, tekanan dalam pipa besar yakni tekanan yang kedua, lalu C, debit air yang melalui pipa besar atau Q2 dalam satuan meter kubik per sekon, lalu yang D ada debit air, berapa liter air yang melalui pipa besar dalam 1 menit. Lalu untuk menjawab soal ini kita menggunakan persamaan kontinuitas, yakni A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, dan Q sama dengan A kali V. Rumus ini merupakan rumus untuk mencari debit. Lalu penyelesaiannya adalah seperti berikut ini. Yang pertama V2, kita masukkan rumusnya, lalu kita masukkan angkanya karena tadi A1 itu 10 cm kuadrat, V1 nya 6 meter per second sama dengan 50 cm kuadrat dikali V2. Langsung saja kita hitung 10 cm kuadrat dikali 6 meter per second per 50 cm kuadrat. Jadi V2 nya yakni 1,2 meter per second. Lalu yang B, tekanan yang kedua, yakni kita masukkan rumusnya P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2.
Lalu langsung kita masukkan angkanya, 200 kilopascal dikali 6 meter per sekon sama dengan P2 dikali 1,2 meter per sekon. Lalu kita hitung dan dapatlah hasilnya 1000 kilopascal. Jadi tekanan yang kedua itu 1000 kilopascal. Lalu selanjutnya C, debit air yang mengalir pada pipa besar. Ini kita tuliskan rumusnya, Q2 sama dengan A2 dikali V2. Kita masukkan angkanya, 50 cm kuadrat dikali 1,2 meter per sekon. Lalu kita, karena satuannya meter kubik per sekon, kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat 3 meter kuadrat dikali 1,2 meter per sekon. Lalu dapatlah hasilnya 6 kali 10 pangkat 3 meter kubik per sekon. Lalu yang D, yakni berapa liter air yang keluar dalam per menit. Ingat bahwa 1 meter pangkat 3 sama dengan 1000 desimeter pangkat 3 sama dengan 1000 liter. Setelah kita dapatkan bahwa 6 dikali 10 pangkat 3 meter kubik per sekon, lalu langsung saja kita ubah dari meter kubik menjadi liter. Jadi 6 kali 10 pangkat 3 dikali 1000 per 1 detik dikali 60. Kenapa 60? Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi langsung kita hitung, karena 10 min 3 dikali 1000 itu 1, jadi 6 per 60 sama dengan 0,1. Artinya dalam 1 menit sebanyak 0,1 liter yang keluar. Selanjutnya soal nomor 7. Sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P1 sama dengan 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini gambarnya. Lalu sebuah lubang dibuat pada H sama dengan 1 meter di atas dasar wadah. Ini 1 meter lubangnya dari atas dasar wadah. Lalu A, hitung laju semburan air pertama keluar dari lubang. Yang B, jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air sekarang. P0 sama dengan 1,05 kali 10 pangkat 5 Pascal dan G, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. C, tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung jika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 sama dengan 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Yang pertama, kita cari dulu apa saja yang telah diketahui, yakni P1 sama dengan 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal, lalu P0 ada 1,05 kali 10 pangkat 5 Pascal, terus ada massa jenis air yakni sama dengan 1000 kg per meter kubik, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 2,5 meter. H ini merupakan tinggi tabung, lalu H sama dengan 1 meter yakni tinggi lubang dari atas dasar. Lalu ada H aksen yakni H dikurang H sama dengan 2,5 meter dikurang 1 meter sama dengan 1,5 meter. Lalu yang ditanya ada V2 yakni semburan pertama, lalu V2 setelah segel bocor, lalu yang C perbandingan jarak pancar air ketika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 sama dengan 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Pertama-tama mari kita selesaikan soal yang pertama, yakni V2 semburan pertama kali keluar. Mengapa P1 sama dengan P2? Karena pada kondisi 1 dan kondisi 2 yakni tekanannya itu sama, karena tidak ada pengaruh dari tekanan yang luar. Dan V1 sama dengan 0 karena tidak ada kelajuan yang terjadi pada kondisi yang pertama.
Lalu di sini kita menggunakan persamaan Bernoulli, yakni P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dikarenakan P1 sama dengan P2, lalu bisa kita abaikan. Lalu karena V1 sama dengan 0, sisalah rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Lalu kita pindah ruaskan, rho GH1 dikurang rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Lalu rho G dikali H1 dikurang H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Dikarenakan kedua ruas terdapat rho, dapat kita coret. Lalu tersisalah GH aksen. Kenapa H aksen? Karena H1 dikurang H2 sama dengan H aksen sama dengan setengah V2 kuadrat. Lalu terdapatkan V2 sama dengan akar 2 GH aksen. V2 sama dengan 2 dikali 10 dikali 1,5. V2 sama dengan akar 30 meter per sekon, atau V2 sama dengan 5,47 meter per sekon. Artinya semburan pertama kali keluar yakni 5,47 meter per sekon. Selanjutnya kita cari V2, yakni semburan saat segel bocor. Lihat, terdapat kebocoran di sini. Segel bocor artinya tak hanya ada tekanan hidro, berarti adanya tekanan hidrostatis, sehingga tekanan total sama dengan tekanan ATM ditambah tekanan hidrostatis. Dapat kita tuliskan P total sama dengan P ATM tambah P hidro. P total sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1,05 dikali 10 pangkat 5. Dapatlah P totalnya 2,39 kali 10 pangkat 5. Dan P2 ada 1,05 kali 10 pangkat 5. Lalu V1 sama dengan 0. Di sini kita juga menggunakan persamaan Bernoulli. Lalu kita masukkan saja angkanya, 2,39 kali 10 pangkat 5 ditambah 0 ditambah 1000 dikali 10 kali 2,5 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah setengah dikali 1000 V2 kuadrat ditambah 1000 kali 10 dikali 1. Lalu kita pindah ruaskan, 2,39 dikali 1,05 2,39 dikurang 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah 25.000 dikurang 1000. Dari hasil ini sama dengan 500 V2 kuadrat ini. Lalu hasil pengurangan ini yakni 1,34 kali 10 pangkat 5. Lalu hasil pengurangan 25.000 dikurang 10.000 sama dengan 15.000 sama dengan 500 V2 kuadrat. Lalu 149.000 sama dengan 500 V2 kuadrat, dan V2 kuadrat sama dengan 149.000 per 500. Kita pindah ruaskan sehingga V2 sama dengan akar 298 meter per sekon, atau V2 sama dengan 17,26 meter per sekon. Jadi kecepatan kelajuan air yang keluar pada saat segel bocor yakni 17,26 meter per sekon. Lebih besar bukan? Karena adanya tekanan atmosfer tadi. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga. Perbandingan jarak pancar air ketika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 sama dengan 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Kita ketahui di hukum Bernoulli terdapat V sama dengan akar 2 GH1. Lalu di hukum Newton atau di gerak jatuh bebas terdapat rumus T sama dengan akar 2H2 per G. Lalu mencari jarak pancar atau X, yakni X dikali V kali T. Akar 2GH1 dikali akar 2H2 per G. Kita coret G-nya karena sama bisa dibagi ya.
X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Lalu kita cari dulu yang untuk H1 sama dengan 0,5 meter. Nih, yang ini H1 sama dengan 0,5 meter, yakni H2 aksen sama dengan H dikurang H1, 2,5 dikurang 0,5 sama dengan 2 meter. Lalu langsung saja kita hitung X1 sama dengan 2 akar H1 kali H2, yakni X1 sama dengan 2 kali 0,5 kali 2, X1 sama dengan 2 akar 1, X1 sama dengan 2 meter. Lalu selanjutnya untuk H2 sama dengan 1,25 meter, yakni H2 aksen sama dengan H dikurang H2, yakni 2,5 dikurang 1,25 sama dengan 1,25 meter. Lalu kita masukkan angkanya dan dapatlah X2 sama dengan 2,5 meter. Lalu yang ketiga, untuk H3 sama dengan 2 meter, H2 aksen sama dengan H dikurang H3, 2,5 dikurang 2, yakni 0,5 meter. Lalu kita masukkan angkanya sehingga X3 sama dengan 2 meter. Lalu sehingga perbandingan yang diperoleh adalah X1 dibanding X2 dibanding X3 sama dengan 2 dibanding 2,5 dibanding 2. Kita bulatkan menjadi 4 banding 5 banding 4. Baiklah, selanjutnya soal nomor 9. Mari kita artikan. Ini gambar di samping menunjukkan katup yang memisahkan waduk dari tangki air. Jika katup ini terbuka, berapakah ketinggian maksimum di atas titik B yang dicapai oleh aliran air yang keluar dari sisi kanan tangki? Asumsikan H sama dengan 10,0 meter, L sama dengan 202 meter, θ sama dengan 30 derajat, dan asumsikan luas penampang di A sangat besar dibandingkan dengan di B. Lalu kita cari nilainya, yakni L sama dengan 2 meter, θ sama dengan 30 derajat, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanya adalah H maksimal. Sebelum itu kita cari dulu H2 nya, yakni H2 sama dengan L sin θ, H2 sama dengan 2 sin 30 derajat, H2 sama dengan 2 dikali setengah, sin 30 itu setengah ya. Lalu H2 sama dengan 1 meter. Kenapa menggunakan sin? Karena mencari H itu sejajar dengan sumbu Y, sehingga kita menggunakan sin. Lalu untuk penyelesaiannya, P1 sama dengan P2 dan V1 sama dengan 0. Lagi kita menggunakan persamaan Bernoulli dan kita masukkan angkanya. Maksudnya ada kenapa row-nya kita coret karena di kedua ruas terdapat row ya. Lalu seperti tadi, V2 sama dengan akar 2 kali G kali H1 kurang H2, V2 sama dengan akar 2 kali 9,8 dikali 10 kurang 1, V2 sama dengan akar 2 kali 9,8 kali 9, V2 sama dengan akar 176,4 meter per sekon, atau V2 sama dengan 13,28 meter per sekon. Lalu selanjutnya kita cari H maksimal sama dengan V2 kuadrat dikali sin kuadrat per 2G. Kita masukkan angkanya 13,28 kuadrat dikali sin kuadrat 30 derajat per 2 kali 9,8. Kita dapatkan 176,4 dikali setengah kuadrat per 19,6. Kita bagi, yakni dapatkan 9 dikali 1/4, dapatlah hasilnya 2,25 meter. Jadi ketinggian maksimumnya yakni 2,25 meter. Lalu selanjutnya soal yang terakhir, yakni nomor 10. Air mengalir dalam venturimeter seperti gambar berikut. Pipa horizontal yang penampangnya lebih besar memiliki diameter 2 kali diameter pipa yang menyempit. Bila beda ketinggian air dalam tabung 1 dan 2 adalah 30 cm, maka A. Berapa kelajuan air dalam pipa 1? B. Berapa kelajuan air dalam pipa 2?
kita cari apa saja yang diketahui, yakni D1 sama dengan 2D2. Artinya D1 sama dengan 2 kali diameter D2, lalu delta H-nya sama dengan 30 cm. Ini seperti yang teman lihat. Lalu yang ditanya ada A. Kelajuan air dalam pipa 1, dan B. Kelajuan air dalam pipa 2. Pertama kita akan menyelesaikan, kita akan mencari kelajuan air dalam pipa 1 dengan menggunakan rumus pipa Venturi-meter, yakni akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Langsung saja kita masukkan angkanya V1 sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,3 per 2D2 per D2 kuadrat dikurang 1. V1 sama dengan 6 per 4D2 kuadrat per D2 kuadrat dikurang 1. Karena sama D2 kuadratnya bisa kita coret. Lalu V1 sama dengan akar 6 dikurang 4 akar 6 per 4 dikurang 1. Lalu V1 sama dengan akar 6 per 3. V1 sama dengan akar 2 meter per sekon, atau V1 sama dengan 1,4 meter per sekon. Lalu selanjutnya kita cari kelajuan air dalam pipa 2, yakni menggunakan persamaan kontinuitas. Dikarenakan V1 telah kita dapatkan, sehingga seperempat V ini bisa kita coret ya teman-teman, bisa kita abaikan dan kita masukkan D1 tadi itu 2D2 kuadrat dikali 1,4 sama dengan D2 kuadrat dikali V2, yakni 4D2 kuadrat dikali 1,4 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Bisa kita coret D2 kuadrat di kedua ruas, sehingga dapatlah V2 sama dengan 5,6 meter per sekon. Baiklah, sekian video penjelasan saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.